wabarakatuh. Nama saya Harini, biasa di sekolah ini dipanggil Bunda Rini. Awal saya mengajar di sini di tahun 2015 akhir, gitu sampai dengan sekarang. Awalnya saya itu mengajar di sini diamanahkan guru BBK kelas 4 di kelas 4. Nah, lalu tahun berikutnya jadi wali kelas 1. Gitu ya, selama 3 angkatan saya mengajar di kelas 1. Pertama saya mengajar di sini waktu itu anak saya sekolah di sini gitu. Lalu sedang menunggu anak, tiba-tiba dari kepala sekolah memanggil saya gitu. Memanggil saya untuk diminta bantuan untuk mengajar di sini. Karena di sini status guru di sini adalah relawan. Jadi siapa aja yang mau dan berniat gitu untuk mengajar di sini boleh. Tapi di sini memang tidak ada bayaran. Jadi sukarela aja gitu ya. Jadi saya pikir untuk mengisi waktu saya untuk menunggu anak sekolah di sini, jadi ya saya setuju untuk mengajar di sini. Karena di sini saya juga melihat ada kurang SDM untuk mengajar. Jadi saya juga terpanggil gitu untuk mengajar anak-anak di sini. Saya tergeraknya karena di sini ngelihat dari status anak-anaknya gitu kan banyak yang tidak terlayani gitu ya kalau di situ. Nah di situ jadi saya kepengen gitu anak-anak ini bisa juga meningkatnya pendidikan mereka, pengetahuan mereka di dalam pendidikan gitu ya. Jadi nggak cuma asal sekolah datang ke sekolah, tapi gimana supaya anak-anak ini bisa berkembang. Tantangannya banyak sekali ya, karena di sini karakternya kan beda-beda. Ada yang karena mereka itu besarnya di jalanan, ada beberapa anak besar di jalanan. Nah di situ perlu kesabaran. Itu jadi kita jadi bisa mengenal karakter anak-anak. Oh, jadi ini anak harus ditangannya seperti ini, harus seperti ini. Jadi satu kelas itu memang beda-beda karakter dan cara penanganannya tuh juga beda-beda gitu. Jadi tergantung bagaimana anak. Seneng, bahagia. Jadi kayak di sekolah ini tuh kayak rumah kedua saya gitu. Jadi kalau misalnya udah berakhir sekolah, pengennya buru-buru besok, pengen ketemu anak-anak gitu, pengen mengekspresikan juga gitu kemampuan saya untuk mengajar di sini. Di sini kan nggak diatur yang harus begini enggak. Tapi gimana supaya nih di gurunya ini bisa mengekspresikan bagaimana mengajar anak-anak ini. Untuk anak-anak sini, saya berharap mereka semua sukses, selalu semangat belajar, mumpung masih ada kesempatan yang mereka bisa dapatkan di sini. Dan untuk anak yang di luar gitu ya, semoga mereka yang belum bisa mengenyam pendidikan karena mungkin ekonomi gitu, bisa juga merasakan seperti anak-anak di sini yang sekolahnya itu gratis, nggak bayar, dimudahkan, bisa di sini bisa dimudahkan, tidak memberatkan, karena di sini nggak ada seragam, nggak ada biaya buku atau SPP, nggak ada. Kita memang untuk keberlangsungan master ini, selain kita ada program kaderisasi dari mulai pembinaan, pembenian dan pembinaan Bang, di antara mereka anak-anak mahasiswa yang sudah sarjana, yang sudah lulus, mereka juga menikah. Kita bikinkan rumah-rumah sederhana, camp-camp mereka nanti satu keluarga membina minimal 5-10 anak. Yang anak-anak telantar, itu kan ada 5 klaster tuh, anak jalanan, anak telantar, anak-anak kebutuhan khusus, anak cacat, dan anak-anak yang kebutuhan khusus tadi itu. Iya. Selain anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi dalam merekrut para relawan itu apa saja syarat untuk menjadi pengajar di sekolah master ini Bang? Yang pertama punya panggilan. Punya panggilan? Iya, jiwanya jiwa terpanggil, dia punya rasa kepedulian, empati dan peduli, itu modal pertama. Dan punya niat yang tulus. Yang pertama itu dulu, nanti ilmunya sambil jalan. Oke. Karena punya panggilan, lalu? Ya, pertama panggilan, yang kedua dia ikhlas tadi, jiwa keikhlasan tadi. Karena kan di master ini semangatnya duit, doa, usaha, iman dan tawakal aja kepada Allah. Sehingga nanti dengan sendirinya Allah akan gerakan, ilmunya akan kita dapat. Kita berdatangan orang-orang profesional yang bisa mengajari kita gitu. Kita mengajar dan sambil belajar soalnya. Yang penting pendidikan itu adalah dinamis. Kita jangan berhenti sampai di situ. Karena kita akan mencetak kader generasi bangsa ke depan yang punya daya saing global, sehingga mereka itu harus kita persiapkan sebagus mungkin hari ini gitu. Ya Bang Norim, saya berpikir ya tadi ya dari semua keadaan sektor baik yang mereka
punya kebutuhan khusus, ekonomi gitu ya, pendidikan, jiwa dan tubuhnya diproses di sekolah master ini supaya mereka punya karakter lalu mempunyai entrepreneur, bidang-bidang usaha yang menjadi handalan. Apa saja sih yang diajarkan di dalam sekolah master ini untuk mereka 6.000 anak-anak ini bisa menjadi seorang entrepreneur yang baik? Ya, pertama karakter building ya, pembangunan mental spiritualnya. Karena dengan kecerdasan spiritual maka kecerdasan intelektual, sosial, emosional dan finansial itu udah otomatis gitu. Jadi itu pembangunan karakter berbasis spiritual tadi, akhlak, mental, perilaku, attitude. Yang berikutnya baru skill sesuai dengan minat bakatnya. Kita ada pusat bengkel di situ otomotif, ada elektro, bengkel, ya. Ada bengkel las juga otomotif. Terus kita ada desain grafis, ada digital marketing di situ. Kita membangun toko-toko online. Selain kita membangun pusat-pusat pertanian dan peternakan. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan Robani. Teman-teman biasa panggil saya Wildan. Di sini dari SMP. Dari SMP kelas 1. Ya, tahun 2007 kira-kira. Begitu awalnya bisa ke sini tuh karena ya memang basic yang putus sekolah ya yang di sini. Itu setelah putus dari pesantren, sempat nganggur beberapa bulan, akhirnya diantar sama nenek dulu, ngantar ke sini. Nenek juga taunya karena naik angkot lewat terminal. Nah ternyata di terminal itu kok ada kayak TPA tapi sebutannya sekolah, kan dulu di masjid ya, jadi kayak TPA gitu. Sempat tanya-tanya nenek, akhirnya diantar ke sini. Gitu. Itu awal kenal sama master gitu. Kita nih payung buat orang-orang yang enggak ibaratnya yang enggak bisa dapat fasilitas dari pemerintah gitu ya. Kayak yang anak-anak mau masuk sekolah negeri terhalang sama zonasi, terhalang administrasi yang agak ribet gitu ya. Kayak yang bisa sekolah di sini kan harus warga Depok gitu. Sedangkan Depok ini kan kota penyangga ya. Banyak juga kaum-kaum urban yang dari kampung gitu. Dari warga-warga sekitar Depok kayak Bogor, Jakarta gitu ya. Nah itu bukan nggak bisa sih ya. Kalau dibilang nggak bisa nanti kita salah juga. Agak repot birokrasinya untuk masuk sekolah, apalagi bisa dapat gratis. Nah, master ini sebagai wadah, sebagai payung untuk orang-orang yang nggak terlayani ini, gitu. Saya rasa sih sekolah master ini membantu pemerintah ya, untuk menjaring ikan-ikan yang nggak kejaring sama dia, gitu. Saya pengen master ini terus berdiri, dilanjutkan sama adik-adik kita yang di sini, dilanjutkan sama adik-adik kami di sini. Melanjutkan perjuangan supaya bisa bermanfaat buat orang banyak, supaya nggak ada lagi anak-anak yang main-main di jalan, nggak sekolah, supaya nggak ada lagi orang yang pengen berobat tapi susah gitu, nggak ada lagi orang-orang yang berbenturan dengan hukum tanpa ada pendampingan yang layak gitu. Harapan saya master ini tetap berdiri untuk melayani anak-anak di bidang pendidikan, bidang hukum, dan lain-lain segalanya gitu. Bang Rohim ini luar biasa ya, dari mereka yang kelihatannya kaum marginal masuk di master, diproses karakternya, diberikan kompetensi skill, lalu menghasilkan para entrepreneur muda ya. Apa sih yang menjadi tantangan atau selama ini nggak gampang saya yakin ya. Tantangan apa saja yang Bang Rohim bisa pernah alami selama beberapa tahun ini? Mereka adalah orang-orang yang terbuang dari lingkungan dan keluarganya. Ya, jadi mereka anak-anak yang sudah tidak diperdulikan lagi, mungkin kelahirannya tidak dikehendaki. Sampai-sampai mereka juga tidak punya identitas. Lahir
tidak ada akte lahir, tidak terdaftar di kartu keluarga manapun, di keluarga manapun. Sehingga mereka seperti orang asing di negerinya sendiri. Nah itu ketika mereka sakit, sudah miskin, tidak punya BPJS, tidak punya jaminan. Sementara setiap wilayah dan daerah, pelayanan apapun yang menggunakan dana APBD atau APBN dari kota, provinsi maupun pusat, itu diawali dari identitas. Sehingga mereka tidak mendapat prioritas. Ini yang sulit, akhirnya kita perjuangkan bagaimana caranya, apapun namanya, bisa bentuknya orang terlantar, nanti kita koordinasi dengan pihak terkait. Karena kalau bicara anak-anak, kita bukan hanya ngomongin pendidikannya, hak sipilnya, kesejahteraannya, juga bagaimana kesehatannya gitu. Nah, itu jadi yang harus bagian-bagian ini yang kita terobos, yang sebenarnya bukan wilayah kita. Karena itu ranahnya para pemangku kebijakan. Nah, kita dorong di situ supaya mereka hadir. Janganlah mereka bekerja berdasarkan sektoral, dalam arti ini APBD kita harus diserap, harus dianggarkan khusus mereka yang warga penduduk sekian, di sini aja gitu, duduk asli sini gitu. Nah, itu yang kita coba sekat-sekat itu. Kita bicara Indonesia, apalagi Depok ini sebagai kota penyangga gitu, bukan kota yang ada di dalam sana Garut, Subang, Tasik yang tidak ada kaum pendatangnya gitu. Ini kan kota penyangga, otomatis pasti banyak resiko orang-orang terlantarnya, ya anak-anak kita juga, Indonesia juga. Jadi kalau merantau itu sukses, ada yang jadi dewan, ada yang jadi kepala dinas, jadi wali kota, bupati, kan begitu. Begitu nggak sukses, ya jadi lantar, kan begitu. Jadi residunya. Nah ini tugas kita semua gitu. Jangan sampai keberadaan dinas sosial ini karena mereka. Kalau mereka sudah mapan sejahtera, udah bubarin aja dinas sosial, kan begitu. Begitu juga di Dukcapil, mereka melayani bagaimana mereka yang orang datang mau mendaftarkan diri supaya terdaftar sebagai warga negara. Saya aja jualan sapi, dapat sapi breeding anakan dari Australia, dari luar, itu ada akte kelahirannya. Sapi metal, sapi Brahman, sapi limosin itu bapaknya, buyut, kakeknya, ada akte kelahirannya. Anak-anak kita nggak punya akte, ini menyedihkan sekali. Menyedihkan sekali, Pak. Ini negara harus hadir, ini darurat, Pak, sebenarnya. Ini bukan, jangan dianggap sepele, karena ini akan merusak tatanan bernegara gitu. Dari Dukcapilnya nanti mana yang lahir, mana yang meninggal, mana yang ada. Ini kalau mau pemilu aja jadi berantakan semua. Yang anehnya orang sudah meninggal masih ada panggilan milih, kan begitu. So dari keberadaan daripada Bang Rohim sendiri, akhirnya timbul mimpi-mimpi bagaimana generasiku bisa aku selamatkan, layani yang tidak terlayani, menyentuh mereka yang nggak tersentuh. Ini satu karya yang mulia sih, Bang Rohim ya. Bisa ceritakan nggak dari ribuan yang sudah menjadi alumni sekolah Masjid Terminal atau Master ini yang mungkin membanggakan Bang Rohim sehingga aku siap untuk mati demi Master dan demi generasi ini. Teman-teman yang punya prestasi. Ada beberapa anak. Salah satunya Andika. Andika ini salah satu anak jalanan yang tumbuh besar di terminal juga, dari keluarga Brokem juga, dan alhamdulillah sekarang mereka menjadi leader, bahkan sudah mimpin salah satu perusahaan CEO di bidang skincare, Florisman nama mereknya udah dikenal. Itu udah bawa Pajero, udah bisa menarik anak-anak dari Master sesuai yang bercandaan saya. Alumni Master jangan datang ke sini nanyain cari pekerjaan, tapi siapa yang mau bekerja sama saya. Ternyata kata-kata saya diikutin dan sekarang sudah terwujud. Belum anak-anak yang lain yang kami berangkatkan ke luar negeri. Ada ya Bang Rohim? Banyak, setiap tahun paling sedikit 30 orang saya kirim ke negara-negara Eropa, Timur Tengah. Di antaranya Aljazair, Mesir, Turki, itu yang kami kirim ke sana, Libya. Dan pulang sudah menjadi ustadz senior, bahkan bisa menjadi imam di markas-markas TNI. Mereka jadi hafiz Quran, jadi mimpin, jadi imam dan menjadi khotib di situ.
Harapannya ke depan. Jadi setiap tahun dikirim 30 lulusan master ke luar negeri ya. Pulang menciptakan pekerjaan, kaderisasi dan sebagainya ya. Berapa banyak yang menjadi mimpi daripada Bang Rohim sendiri, andika-andika? Ya harapannya ya makin banyak lah. Minimal di setiap keluarga lahir satu generasi master yang akan membangun perubahan di lingkungan dia tinggal gitu. Ya ya. Teman-teman, dalam satu cerita ini adalah satu karya yang bisa kita dukung bersama-sama ya. Kalau Anda punya panggilan tadi dan ingin ambil bagian untuk mendidik teman-teman yang ada di Masjid Terminal, bisa hubungin Bang Rohim langsung gitu ya. Bang Rohim, syarat-syaratnya apa sih untuk menjadi pengajar di master? Apakah ini kalau sudah master berarti yang ngajar harus S3 dong ya? Ya, harus S3. Gimana itu? Ya, harus sangat sabar sekali. Sangat sabar sekali, jadi harus S3 ya. Itu syarat utamanya ya. Punya keikhlasan dan siap mendoakan mereka. Langsung hubungin Bang Rohim untuk Anda yang punya S3, sangat sabar sekali itu ya. Punya jiwa tantangan lah. Punya jiwa tantangan ya. Wow. Bang Rohim, kalau kita lihat ini 22 tahun, masih punya mimpi nggak untuk master ini? Atau sudahlah capek aku? Selama masih banyak anak-anak kita membutuhkan kita, jadi kita akan mengabdi tiada henti untuk Ibu Pertiwi, demi generasi bangsa yang lebih baik lagi. Artinya selama hayat di kandung badan, selama nyawa masih melekat dalam tubuh kita, janganlah berhenti dan janganlah lelah berbuat baik kepada sesama. Karena itu akan kembali kepada diri kita nanti. Dan ini akan menjadi bekal di akhirat kelak nanti, akan menjadi saksi meringankan hidup kita di akhirat nanti ketika kita sudah sendiri. Jadi tidak ada pengorbanan yang sia-sia intinya. Wow. Bang Rohim, ada pesan nggak untuk pemirsa di Satu Cerita untuk Indonesia ini? Ketika kita bangsa yang cerdas, orang yang cerdas ketika melihat satu masalah, jangan ributin masalahnya. Tapi bagaimana mencari solusi masalahnya. Dan jadikan masalah itu adalah masalah kita bersama. Ketika kita tahu itu adalah bagian dari masalah kita, ayo kita sama-sama sesuai dengan kapasitas yang kita miliki, kita kolaborasi memperbaiki lingkungan yang harus kita perbaiki. Wah, mungkin itu. Dari mulai yang terkecil. Dari lebih baik kita salah tapi kita mau berbuat baik daripada kita takut berbuat baik karena takut salah. Itu yang harus, artinya kita ketika melihat satu hal yang ketimpangan, penyelewengan, ayo kita sama bergerak. Sebelum menjadi bencana untuk kita semua. Bang Rohim, luar biasa. Sukses selalu. Siap. Master boleh menjadi berkah bagi seluruh generasi di Indonesia. Nggak sekedar Depok saja, tapi dari Depok sampai ujung bumi Merauke. Siap. Sukses selalu, Bang Rohim. Siap. Terima kasih Anda sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi Anda untuk Satu Cerita untuk Indonesia.